Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Mulai. Jadi sebelum kita memulai mata pelajaran, terlebih dahulu silakan mengaksi namanya satu-satu, silakan didengarkan dan diangkat tangannya satu-satu. Ahmad Gali Ramaneza, dari Dua. Asra, Citra, Nita, Debi, Iksan, Nordin Ahmad Advan, Gilang Permatasari, Nur Hidayah, Nur Payanti, Rasti, Raina Febrianti, Restu Alwaksan, Selvi, Sundari, Nur Rizky Fadila, Dindi, Fafa, Situ Kari, Aura Masih. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah yaitu di bab 1 tentang konsep dasar pembuatan peta. Bagian A, pengertian dan komponen-komponen pada peta. 1. Pengertian peta. Peta adalah gambaran unsur-unsur dan penampakan yang ada di permukaan bumi atau benda-benda angkasa pada suatu bidang datar. Kemudian kita masuk nomor 2, komponen-komponen pada peta. Yang pertama adalah judul peta. Komponen-komponen pada peta. Yang pertama adalah judul peta. Nah, di dalam peta itu harus dimuat yang namanya judul. Kemudian bagian B, skala pada peta. Skala pada peta. Selain memuat judul, dalam peta juga tersebut memuat namanya skala untuk menentukan jarak pada angka suatu wilayah. Kemudian bagian C, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Bagian D, petunjuk arah atau orientasi. Petunjuk arah dalam kurung orientasi. E, legenda atau keterangan. Legenda atau keterangan. Bagian F, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta. Dan terakhir adalah insert. Nah, itulah komponen-komponen yang terdapat dalam pembuatan peta. Nah, setelah kita membahas komponen-komponen pada peta, kita akan membahas juga proyeksi pada peta. Yang pertama adalah terkait pengertian proyeksi. Sebelumnya ada pernah kenal atau pernah mendengar proyeksi tentang peta? Pernah. Maka hari ini kita akan menjelaskan bahwa proyeksi peta adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai cara pemilihan garis paralel dan kemudian dari 2B. Kalau 2B, apa 2B? 2B
bola petak, Ya, bola dunia. Kemudian kepiting datar. Ini artinya proyeksi merupakan suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta. Nah, setelah kita mengetahui pengertian proyeksi peta, kita akan membahas jenis-jenis proyeksi pada peta. Jenis-jenis proyeksi pada peta. Bagian A, proyeksi berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi berdasarkan bidang proyeksi terdiri ada beberapa macam, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah proyeksi zenital. Nah, sebelumnya pernah mendengar proyeksi zenital? Pernah. Ini bagaimana ini? Pernah ya? Jadi proyeksi zenital adalah atau azimutal. Bidang proyeksi ini berupa bidang datar yang menyinggung pola pada kutub ekuator atau di sembarang tempat. Oleh karena itu, proyeksi ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah proyeksi azimut normal, di mana bidang proyeksinya bersama dengan kutub. Kemudian bagian 2, proyeksi azimut transversal. Bidang proyeksinya tegak lurus dengan garis ekuator. Kemudian yang ketiga adalah proyeksi azimut obliku. Bidang proyeksi yang menyinggung salah satu tempat antara kutub dan bidang ekuator. Nah, setelah kita membahas proyeksi azimutal, maka yang kedua adalah bagian proyeksi silinder atau silinderal. Proyeksi ini menggunakan atau sebagai bidang proyeksinya dan menyinggung bola bumi. Jika proyeksi ini menyinggung wilayah katulistiwa, nah katulistiwa itu ada garis katulistiwa. Di mana kita letak garis katulistiwa? Garis katulistiwa. Ada yang tahu garis katulistiwa? Belum pernah. Nah, garis katulistiwa itu adalah garis titik letak di tengah bumi. Adapun negara-negara yang dilalui garis katulistiwa adalah pertama seperti yang mengalami pergantian siang dan malam. Siang dan malam. Jadi beda antara orang yang tinggal di kutub utara dan di kutub selatan. Perbedaan malamnya itu dan siang agak lama. Kalau kita di garis katulistiwa seperti wilayah Indonesia, kemudian di bagian Amerika Selatan, yaitu seperti Argentina, Chili dan Brazil, itu sama dengan wilayah Indonesia yang dilalui dengan wilayah tropis. Makanya pergantian malamnya sama-sama 12 jam. Berbeda dengan wilayah yang ada di kutub utara. Jadi kalau misalnya di wilayah kutub utara itu makan lama siangnya lebih lama daripada ketimbang malam. Kiranya seperti itu. Kemudian setelah kita membahas proyeksi silinder, kita akan membahas namanya proyeksi kerucut. Dari namanya saja pasti kamu langsung tahu apa itu proyeksi kerucut. Bagaimana proyeksi kerucut? Mana kira-kira? Begini. Kerucut kan? Jadi kerucut. Jadi jenis proyeksi pada benda itu ada 3. Yang terakhir adalah proyeksi kerucut. Nah, setelah kita membahas pada pertemuan komponen-komponen dan pengertian pada peta, maka kita akan lanjut dengan membahas menghitung segala pada peta. Di pertemuan sebelumnya
kita pernah membahas tentang bagaimana cara menghitung skala pada peta. Nah, ini terkait dengan materi yang akan kita ulang bisa di minggu depan yang pernah saya berikan beberapa hari yang lalu. Nah, diperhatikan bagaimana cara menghitung skala peta. Cara menghitung skala peta. Cara menghitung skala peta. Nomor satu misalnya, nomor satu membandingkan dengan objek pada peta yang sudah pasti diketahui skalanya. Membandingkan dengan objek yang sudah diketahui skalanya. Kemudian di nomor 2 adalah menggunakan bantuan peta topografi. Menggunakan bantuan pada peta topografi. Ada yang masih ingat rumus menghitung peta topografi? Ini materi ini akan dijadikan sebagai bahan ulangan tulisan maupun penghabisan minggu depan. Bagaimana harusnya? TI sama dengan satu kali mana kira-kira? Satu kali menyebut skala dibagi dengan 2 ini. Ada yang masih ingat yang ini? Situ kali asli. Yang lain? Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan suatu wilayah peta X, mempunyai CI, ini mempunyai CI sama dengan 20 meter. Berapakah skala pada peta? Masih ingat cara menghitung rumus kontur interval? Ada yang tahu? Ada yang bisa menghitung? Kali cara menghitung skala pada peta. Bisa kembali. Kira-kira berapa skalanya pada peta yang diminta pada soal? Berapa skalanya? Dengan menggunakan rumus CI sama dengan 1 kali penyebut skala dibagi dengan 2000. Ada yang masih ingat? Karena yang dicari adalah kontur intervalnya, maka rumus yang digunakan adalah bagaimana kira-kira? Menyebut skala sama dengan 2000
20 kali 20 dibagi dengan 1. Jadi sama dengan 40. Jadi skala pada peta adalah 1/40.000. Jadi materi ini nanti sekaligus kita gunakan sebagai bahan evaluasi ulangan minggu depan. Nah, kemudian kita langsung ke bagian nomor 3, membandingkannya dengan kata lain. Membandingkannya dengan kata lain. Bagaimana rumusnya? Masih ada yang ingat? Cara membandingkan kata dengan kata lain. P2 sama dengan P1 dikali dengan P1 dibagi dengan P2. Nah, seperti inilah rumus membandingkan peta dengan peta yang lain. Perhatikan contoh soal seperti ini. Contoh soal D1 misalnya 3 cm, D2 misalnya 6 cm, D1 sama dengan 100.000 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah skala pada peta 2. Ada yang masih ingat cara menghitung dengan membandingkan dengan peta lain? Ada yang bisa kerjakan? Nah, soal ini gampang sekali sebenarnya. Nanti setelah mengendalikan antara penyebut dalam pada peta 1 dengan jarak antara A ke B, maka silakan dibagi dengan skala pada peta 2. Berapa? Berapa? Ya, 50.000. Ada yang bisa kerjakan di papan tulis? Ayo untuk bayangin. Jadi perhatikan ya, bagi teman-teman yang belum mengerti, silakan diperhatikan cara mengerjakannya berbayati. Diperhatikan ya, bagaimana cara menghitung berdasarkan contoh soal. Mari perhatikan, ada yang bisa koreksi? Dari 50 ya, silakan kembali ke tempat dulu. Ayo perhatikan, main soal terakhir. Nah, di sini soalnya sudah jelas, rumusnya menggunakan B2 sama dengan B1 dibagi dengan B1 dibagi dengan B2. Maka bisa kita simpulkan B2 sama dengan 3
Kali dengan 300.000 dibagi 6. Maka menghasilkan Y2 sama dengan 300.000 dibagi dulu ya, kemudian dibagi. Kira-kira berapa pembagian hasil pembagian dari 600.000 dibagi dengan 3? Berapa? Ya, cara menghitung seperti ini adalah dengan cara